bersama Kakak William dan Kak Yusuf. Apa kabarnya adik-adik? Baik, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Oke Kak. Nah, kita mau pemanasan dulu nih Ya, Kak. pemanasan dulu. Ayo adik-adik semua yang di rumah jongkok semua, ayo. Jongkok. Yuk kita jongkok semua, nggak ada yang duduk, nggak ada yang berdiri. Kita jongkok ya. Siap. Kita pemanasan dulu. Kega Kega Warrior, Warrior, let's go. Jesus. Amin. Iblis. No, what the? Kayak adik-adik di rumah kurang semangat ya Kak. Terus Mat, sekali lagi nih Kak. Iya, sekali lagi, Jongkok yuk lagi, jongkok semuanya lagi. jongkok. Nggak ada yang duduk. Kega Warrior, Let's go. Jesus, amin. Iblis, no, what the? Oke, Sudah semangat ya Kak? sudah. Tapi satu lagi Kak, Kakak punya pertanyaan nih. Wah, pertanyaan apa tuh? Adik-adik di rumah juga bisa jawab ya. Bebek apa yang sering dicari orang Kak? Bebek. Adik-adik di rumah juga harus jawab kalau yang tahu. Aku tahu Kak. Apa? Bebek emas. Bukan. Ya. Bebek apa yang sering dicari orang? Coba Kak. Bebek panggang. Bukan dong, itu mah enak. Saya jadi lapar ini Saya sering siang-siang. cari bebek gitu. Tahu nggak Kak? Ah, nggak tahu ah, nyerah Kak. Ya udah, adik-adik di rumah juga nggak tahu kan? Bebek yang sering dicari orang itu bebek hilang. Ah. Bisa aja Kak Yusuf. Oke. Yang penting. Ya. Ya. Ada, oke. Oke. Kita mau berdoa dulu sebelum memulai ibadah kega. Semuanya tutup mata dan lipat tangannya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini Tuhan kami bisa bangun dan menghirup udara yang segar Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami ingin memulai Tuhan ibadah kega kami. Biar Tuhan yang berkati dari awal hingga akhir ya Tuhan. Biar kami dapat mengerti isi firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Semuanya boleh bangkit berdiri dong. Ya, kita berdiri. Kita bangkit berdiri, kita pemanasan lagi. Tangannya boleh di kepak-kepakan. Ya. Kita pemanasan dulu supaya kita nggak kaku, oke? Oke, siap Oke. Kak. Di atas. Ya. Bawah. Oke. Udah ya? Belakang. Belakang. Oke. Udah Udah siap ya? nih, Kak, udah siap. Ini kayak udah siap lompat-lompat nih. Kita mau nyanyi satu lagu nih Kak. Oke. Siap nyanyi adik-adik. Akulah anak Allah, di mana ku ada. Aku ini hamba-Mu dalam karya-Mu. Akulah anak Allah, di mana ku ada. Aku ini hamba-Mu dalam karya-Mu. Tiada yang memutuskan tali kasih-Mu bagi hidupku. Tiada yang memutuskan pada waktuku hidup dalam Tuhan. Ku mengasihi Allah. Ku mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sebab Tuhan mengasihi dan selamatkanku. Tiada yang memutuskan tali kasih-Mu bagi hidupku. Tiada yang memutuskan pada waktuku hidup dalam Tuhan. Ku mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sebab Tuhan mengasihi dan selamatkanku. Sebab Tuhan mengasihi dan selamatkan. Sekali lagi katakan sebab
masih kurang semangat nih, kita masih mau lompat-lompat lagi, oke? Lompat-lompat lagi. Kita lompat-lompat dulu dong, Kak. Oke. Tuh. Ya adik-adik, kita mau nyanyi Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Mari kita katakan Yesus pokok, Yesus pokok, dan kita jarangnya tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, dia cinta kita semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Oke, beri tepuk tangannya adik-adik. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Bisa cari posisi yang enak, yang nyaman. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu. Adik-adik, Kita mau lebih serius ya. lipat tangan, tutup mata. Kita mau nyanyi.
usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Adik-adik, mari kita lebih serius lagi menyembah Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita mau nyanyi. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalammu. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanku. Di hidupku. Ya adik-adik, kita mau belajar sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ya adik-adik, mari lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sementara kami mau mendengarkan Tuhan firman-Mu, berkati kami supaya kami bisa fokus Tuhan kepada kakak pembina yang membawakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke,
Oke. Oke. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan nih. Yuk kita panggil kakaknya yuk. Siapa nih Kak? Kameke, kita panggil Kameke. Oke, gimana Ngomongnya nih gini, ngomongnya, Kak? Kameke, sini dong. Gitu ya Kak? Oke. Oke. 1, 2, 3. Kameke, sini dong. Hai, selamat pagi adik-adik Kega Warrior, let's go. Wah, senangnya bertemu dengan adik-adik Kega pagi hari ini. Bertemu kembali dengan Kameke di sini. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kakak ajak adik-adik untuk duduk manis. Nah, perhatikan firman Tuhan. Nah, selama ibadah Kega, kakak mohon adik-adik untuk taat dan tertib ya, walaupun kita ibadahnya di rumah. Udah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap dong. Oke, kakak lihat. Udah duduk manis semuanya nih. Hari ini kita akan mengunjungi sebuah kerajaan yang memiliki pengaruh besar pada zamannya. Negara itu terletak di Babelonia. Yuk kita melihat petanya. Daerah ini terletak di daerah Timur Tengah ya adik-adik. Sana dekat Mesir dan ada Israel. Bangsa Israel pada saat itu dalam masa-masa pembuangan di Babel. Orang-orang Israel dijadikan tahanan atau mereka dipekerjakan jadi pekerja berat di Babel. Raja yang berkuasa pada saat itu yaitu Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar memberikan titah yaitu semua orang Israel yang keturunan bangsawan dan yang mempunyai persyaratan khusus yang terbaik yang akan dipekerjakan pada Raja Nebukadnezar. Singkat cerita, terpilihlah orang-orang Israel yang terbaik yang akan mengabdi pada raja. 4 diantaranya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Adik-adik tahu siapa? Daniel dan 3 orang temannya. Siapa yang tahu 3 temannya Daniel? Ya betul, siapa? Sadrah, Mesah, dan Abednego. 4 orang pemuda ini hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mereka taat akan firman Tuhan. Mereka menolak makan makanan raja. Padahal makan raja itu enak-enak ya. Tapi mereka menolak. Mereka hanya makan sayuran disertai air. Dan itu merupakan menu utama mereka. Allah mengasihi mereka karena mereka lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Mereka taat akan firman Tuhan. Nah, mereka akhirnya bertumbuh lebih pintar, lebih bijak, lebih pandai dibanding orang-orang yang berilmu di kerajaan tersebut. Nah, suatu ketika Raja Nebukadnezar bermimpi yang aneh. Tidak ada yang bisa mengartikan mimpi ini. Nah, adik-adik tahu siapa yang bisa mengartikan mimpinya Raja Nebukadnezar? Ya, betul. Itu Daniel ya. Akhirnya Raja memanggil Daniel. Nah, kita mau baca yuk dalam Daniel pasal 2 ayat 45. Tepat seperti yang Tuanku lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan menemukan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Wah, akhirnya Daniel bisa mengartikan mimpinya Raja Nebukadnezar. Daniel memiliki hikmat dan kebijaksanaan karena Daniel menjaga hatinya. Daniel taat akan firman Tuhan. Dan akhirnya apa yang Daniel dapatkan setelah dia dapat mengartikan mimpinya Raja Nebukadnezar? Kita membaca yuk dalam Daniel pasal 2 ayat 48 sampai 49. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel.
Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadra, Mesah, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Wah, enak ya hidupnya Daniel. Itu semua karena ia mengasihi Tuhan. Karena Daniel hidup sesuai dengan firman Tuhan, taat firman Tuhan, dan selalu menjaga hatinya, Tuhan berikan hikmat yang luar biasa kepada Daniel. Sehingga Daniel dapat memberitahukan isi tulisan di dinding pada zaman pemerintahan Raja Belsasar. Adik-adik bisa baca di dalam Daniel pasal 5. Apa yang didapat Daniel? Daniel diangkat menjadi orang ketiga di seluruh negeri. Wah, jabatan yang sangat tinggi ya adik-adik. Tidak sembarangan orang memiliki jabatan itu. Nah, Daniel memperoleh jabatan itu karena Daniel ia setia kepada Tuhan dan selalu menjaga hatinya. Waktu pun terus berjalan, pemerintahannya pun berganti dan rajanya pun berganti. Pada masa pemerintahan Raja Darius, orang Media, Daniel tetap mengabdi kepada raja. Daniel hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dia tetap makan sayuran dan ia berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Nah, adik-adik suka berdoa enggak? Wah, pasti suka berdoa dong ya. Nah, karena ketaatan Daniel kepada Tuhan, Raja ingin memberikan kekuasaan kerajaan ini kepada Daniel. Tapi ada pejabat-pejabat yang iri kepada Daniel. Nah, pejabat-pejabat itu membujuk raja untuk raja mengeluarkan titah, tidak mengizinkan siapapun menyembah selain kepada raja. Kalau ada yang melanggar, pasti ada akibatnya. Ada yang tahu akibatnya? Ya betul, dimasukkan ke kandang singa. Nah, Daniel tidak gentar mendengar hal tersebut. Daniel tetap taat kepada Tuhan. Dia melakukan aktivitasnya. Dia tetap berdoa 3 kali sehari. Nah, adik-adik tahu akhir ceritanya. Daniel ketahuan dan Daniel dimasukkan ke kandang singa. Nah, apa yang terjadi? Daniel tetap hidup karena Tuhan menyertai Daniel, karena Tuhan menjaga Daniel. Nah, akhirnya Daniel boleh dilepaskan, dibebaskan, dan Raja Darius menyuruh seluruh rakyatnya untuk menyembah Allahnya Daniel. Wah, luar biasa ya adik-adik. Daniel menjadi berkat. Nah, apa kuncinya? Yaitu kesetiaan. Daniel setia kepada Tuhan. Daniel selalu menjaga hatinya. Dia tetap taat kepada Tuhan. Adik-adik mau taat, mau tetap setia kepada Tuhan? Ya, kakak percaya adik-adik menjadi anak yang taat, yang mengasihi Tuhan, mentaati firman Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan kita harus menghormati orang tua. Adik-adik harus taat firman Tuhan. Adik-adik mau taat sama orang tua. Nah, kalau misalnya sekarang kan sedang belajar online. Nah, adik-adik belajar taat, mengerjakan tugas dengan baik, taat sama orang tua. Adik-adik mau? Ya, pasti kakak percaya adik-adik sini semua adik-adik yang taat dan tertib. Oke, kakak mau tanya, siapa yang di sini adik-adik yang mau menjaga hatinya dan selalu mempraktekkan firman Tuhan? Siapa? Wah, kakak lihat semuanya adik-adik mau ya. Luar biasa adik-adik menjadi anak yang mau mempraktekkan firman Tuhan. Oke, nah saat ini kita mau berdoa ya. Kita mau tutup mata kita mau berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan seperti Daniel Tuhan. Dia selalu menjaga hatinya. Dia tetap setia. Dia mau taat akan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat kepada-Mu Tuhan. Yang tetap setia Tuhan. Mengasihi Engkau Tuhan. Kami boleh taat kepada orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Berkati kami Tuhan, sekolah kami Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan. Juga berkati Tuhan orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu Tuhan kami boleh dengar dan kami mau lakukan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Oh ya, ada ayat hafalan nih adik-adik. Yaitu di Amsal pasal 3 ayat 3. Bunyinya, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, itu ayat hafalannya ya adik-adik. Jangan lupa dihafalkan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.